Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang penyusunan laporan keuangan internal. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis yang meliputi kegiatan mengidentifikasian, pengukuran, pengumpulan, serta penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan kepada pihak manajemen. Menurut Hansen dan Women tahun 2020, akuntansi manajemen bertujuan utama menyediakan data relevan dan andal bagi manajer, sehingga keputusan yang diambil dapat tepat sasaran dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Akuntansi manajemen tidak sekedar berfungsi sebagai penyediaan laporan, angka-angka, tetapi juga menjadi alat bantu strategis bagi manajemen untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen fokus pada penyediaan informasi bagi pihak internal perusahaan, khususnya manajer dan pimpinan unit kerja guna membantu proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, serta evaluasi kerja. Akuntansi keuangan lebih berorientasi pada penyajian laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Laporan yang dihasilkan adalah laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan keuangan internal. Laporan keuangan internal adalah laporan yang dibuat secara rutin oleh bagian akuntansi manajemen untuk kepentingan manajer di dalam perusahaan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan dan aktivitas perusahaan sehingga manajer bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Isi laporan keuangan internal biasanya sebagai berikut. Yang pertama, laporan biaya untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran. Laporan laba rugi internal untuk menilai kinerja keuangan setiap periode. Yang ketiga, laporan arus kas internal untuk melihat pergerakan kas di dalam perusahaan. Yang keempat, laporan perbandingan anggaran dengan realistis untuk mengetahui apakah rencana yang dibuat sudah sesuai atau perlu penyesuaian. Prinsip penyusunan laporan keuangan internal. Yang pertama ada relevansi, yaitu laporan harus sesuai dengan kebutuhan manajer dan pimpinan perusahaan. Artinya, isi laporan perlu memuat informasi yang benar-benar berguna untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada ketepatan waktu. Laporan harus disajikan tepat waktu sehingga manajer bisa segera menggunakan untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Laporan yang terlambat bisa mengurangi nilai informasinya. Yang ketiga ada keandalan, yaitu data dalam laporan harus valid, akurat, dan dapat dipercaya. Informasi yang tidak akurat bisa menyesatkan dan mengakibatkan keputusan yang salah. Yang keempat ada fleksibilitas, yaitu format dalam isi laporan dapat disesuaikan dalam kebutuhan masing-masing departemen atau unit kerja. Dengan fleksibilitas ini, setiap bagian perusahaan dapat memperoleh laporan yang paling sesuai dengan aktivitasnya. Manfaat laporan keuangan internal. Laporan keuangan internal tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi manajemen perusahaan. Beberapa manfaat utamanya antara lain: 1. Memberi gambaran menyeluruh. 1. Memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan. 2. Memudahkan pengendalian biaya dan anggaran. 3. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. 4. Menjadi alat evaluasi kinerja yang objektif. 5. Mendukung perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Jenis-jenis laporan keuangan internal. 1. Laporan laba rugi internal. Laporan ini memberikan gambaran mengenai pendapatan dan biaya yang terjadi di setiap departemen atau unit kerja. Dengan laporan ini, manajer dapat mengetahui tingkat profitabilitas dan kinerja masing-masing bagian perusahaan. 2. Laporan biaya produksi. Laporan ini digunakan untuk memantau penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead produksi. Informasi ini membantu manajemen mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi proses produksi. 3.
laporan anggaran versus realisasi. Laporan ini menunjukkan perbandingan antara anggaran yang telah direncana dengan hasil aktual yang dicapai. Dari laporan ini, manajer dapat mengidentifikasi penyimpangan, mengevaluasi penyebabnya, dan menentukan tindakan perbaikan. 4. Laporan arus kas internal. Laporan ini menyajikan informasi tentang pergerakan kas perusahaan secara lebih rinci. Dengan laporan ini, manajemen dapat memantau likuiditas, mengendalikan pengeluaran, dan merencanakan kebutuhan kas di masa mendatang. Proses penyusunan laporan keuangan internal. 1. Identifikasi kebutuhan informasi. Langkah pertama adalah memahami kebutuhan informasi masing-masing departemen. Setiap bagian perusahaan memiliki fokus dan prioritas yang berbeda, sehingga jenis data dan detail laporan juga perlu disesuaikan. Selanjutnya, pengumpulan data. Setelah kebutuhan informasi jelas, data yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sistem akuntansi, perusahaan, perangkat lunak ERP, atau basis data internal lainnya. Data yang lengkap akan mempermudah analisis lebih lanjut. Lalu, proses penyusunan laporan keuangan internal. 3. Ada pengolahan data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dikelompokkan sesuai kategori, misalnya biaya tetap dan biaya variabel, pendapatan, serta beban. Proses ini membantu menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya, penyajian laporan. Tahap terakhir adalah menyajikan informasi dalam bentuk laporan yang jelas dan mudah dibaca. Laporan bisa disajikan dalam format tabel, grafik, atau dashboard interaktif agar memudahkan manajer dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Selanjutnya, ada analisis informasi keuangan. Contoh laporannya ada pos biaya, anggaran, realisasi, selisih. Misalnya bahan baku 100 juta, realisasinya 95 juta, selisih 5 juta lebih hemat. Ada juga tenaga kerja 50 juta, realisasi 55 juta, selisihnya 5 juta lebih besar. 1. Rasio profitabilitas per produk. Alat ini digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari setiap produk atau layanan. 2. Analisis titik impas, break-even analysis. Analisis ini membantu menghitung jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, analisis varian biaya. Alat ini digunakan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan atau standar. Peran teknologi dalam penyusunan laporan internal. Di era bisnis modern, teknologi memegang peran penting dalam proses penyusunan laporan keuangan internal. Penggunaan perangkat lunak akuntansi seperti SAP, Oracle, Odoo, dan berbagai sistem ERP lainnya memungkinkan perusahaan menghasilkan laporan internal secara otomatis dan lebih cepat. Dengan teknologi ini, pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga penyajian laporan dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga mengurangi risiko kesalahan manual dan mempercepat proses laporan. Selain itu, teknologi juga menghadirkan dashboard interaktif yang menampilkan data secara real time. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan tidak hanya lebih efisien dalam menyusun laporan keuangan internal, tetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan informasi yang cepat di lingkungan bisnis yang dinamis. Kesimpulan, laporan keuangan internal merupakan bagian penting dari akuntansi manajemen karena berfungsi sebagai alat bagi manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, mengambil keputusan, dan mengevaluasi kinerja. Berbeda dengan laporan eksternal, laporan internal bersifat fleksibel, rahasia, dan disusun sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan memperhatikan relevansi, ketepatan waktu, keandalan, dan fleksibilitas, laporan ini mampu memberikan informasi yang akurat untuk mendukung pengendalian biaya, penilaian kinerja, serta penyusunan strategi bisnis jangka pendek maupun panjang. Secara keseluruhan, penyusunan laporan keuangan internal yang sistematis, akurat, dan berbasis teknologi akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat kontrol manajerial, serta membantu perusahaan mencapai tujuan dan meningkatkan daya saing.